Saat ini kita semua dapat melihat dan merasakan perkembangan serta pemanfaatan ilmu pengetahuan teknologi atau lebih dikenal dengan iptek dalam kehidupan sehari-hari dan telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan kita. Oleh sebab itu, kita betul-betul membutuhkan yang namanya ilmu pengetahuan dan teknologi. Kita harus semakin arif mengembangkan teknologi, sekaligus juga aktif mengakuisisi teknologi-teknologi baru. Perkembangan iptek yang ada saat ini selain dapat memberikan dampak positif dan berbagai kemudahan untuk kehidupan manusia, juga dapat mendatangkan berbagai hal-hal yang negatif. Oleh karena itu, iptek perlu menyesuaikan dan mempertimbangkan nilai-nilai ideologi bangsa dalam pengembangannya, baik dari nilai agama maupun budaya. Nilai ini terkandung dalam ideologi bangsa yaitu Pancasila agar kehidupan bangsa tidak rusak karena pengaruh buruk iptek yang tidak sesuai dengan jati diri masyarakat Indonesia. Untuk mengetahui pemahaman responden terkait dampak positif dan negatif dari pengembangan iptek, sekaligus pendapat mengenai Pancasila sebagai dasar untuk pemanfaatan iptek, kelompok kami melakukan penelitian melalui kuesioner dan wawancara langsung. Responden untuk penelitian ini adalah mahasiswa kelas 1 D33 dan Bapak Yunarso Anang Sulistiadi, PhD, selaku dosen PTI. Menurut saya, dampak positif dari perkembangan iptek itu kita dapat memperoleh informasi dengan cepat. Menurut saya, dampak positif dari perkembangan iptek itu sangat banyak bisa kita rasakan, yaitu mempermudah kehidupan manusia di berbagai bidang. Dampak positif dari pemanfaatan iptek itu yang pertama itu pastinya membantu manusia meringankan pekerjaannya. Gitu. Yang kedua itu lebih cepat beredarnya informasi. Jadi segala hal informasi yang belum kita ketahui dengan dapat cepat kita ketahui gitu. Yang ketiga gitu mungkin lebih ke bisa mengembangkan usaha di bidang iptek. Sisi terangnya adalah kita dengan mudah bisa mendapatkan informasi, baik itu yang sifatnya privat ya maupun yang sifatnya umum seperti itu ya. Contohnya misalkan ada pengumuman dari kampus gitu ya, kita cukup mengirimkan satu kali ya, kalau kita sudah punya grup di situ kan sudah semua informasi itu akan sudah menyebar ya kemana-mana seperti itu. Sebelumnya kan nggak seperti itu. Sebelumnya kalau dulu di kampus STS itu ada namanya Jarkom ya. Jarkom itu per tingkat ya atau per kelas itu ada ya kan, itu bentuknya seperti akar pohon gitu. Jadi satu orang itu mengirimkan misalkan ke 5 orang, nanti masing-masing dia akan mengirimkan ke 5 orang ya, sehingga pesan itu akan nyampe ke semua orang seperti itu. Kalau dulu modelnya seperti itu. Kalau sekarang kan enggak ya. Sekarang kita buat grup grup WhatsApp gitu ya, itu kan setelah kita kirim sudah langsung terkirim ke semua orang, sehingga penyebaran informasi itu menjadi sangat cepat ya. Pada saat itu juga informasi itu akan tersebar. Itu dari sisi manfaat. Berdasarkan jawaban yang diberikan oleh responden dinilai sudah memiliki pemahaman lebih mengenai dampak positif dari iptek. Menurut responden, dampak positif dari iptek antara lain: 1. Informasi lebih mudah diakses. Dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, informasi dari seluruh dunia tersedia secara luas dan bebas di internet. Pengguna dapat mengakses informasi baik yang bersifat privat maupun umum, kapan saja dan di mana saja. Kedua, komunikasi terbantu. Seiring dengan majunya ilmu pengetahuan dan teknologi, komunikasi antar manusia semakin lama terus berkembang. Jika sebelumnya manusia berkomunikasi secara lisan dan terbatas, kini mulai dapat dilakukan dengan telegraf, telepon, faksimile, email, SMS, telekonferensi, dan sebagainya. Semakin kekinian, proses komunikasi menjadi lebih praktis. Jika sebelumnya melalui telepon maupun SMS, komunikasi hanya terjadi 1 lawan 1. Kini komunikasi dapat dilakukan dengan lebih luas atau satu dengan banyak orang dengan perkembangan. 3. Kemajuan di berbagai bidang. Sebagai contoh, dalam bidang kesehatan, adanya telemedicine mengurangi penularan pada pasien berisiko serta meningkatkan akses layanan kesehatan bagi masyarakat umum. 4. Peningkatan produktivitas.
Hal ini bisa dilihat dengan banyaknya pabrik yang menggunakan mesin-mesin modern dalam memproduksi produk mereka, sehingga pabrik dapat menghasilkan output lebih banyak dalam waktu yang relatif singkat. 5. Peluang bisnis dan persaingan secara global. Perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi dapat membuka berbagai peluang bisnis dan memperluas pasar persaingan hingga tingkat global. Teknologi mampu dijadikan sebagai keunggulan kompetitif perusahaan dan menjadikan sumber daya informasi yang sehingga mampu menjadi kekuatan dan persaingan bisnis global. 6. Memperoleh pengetahuan, hiburan, dan lain sebagainya. Perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi tentu menyebabkan penemuan berbagai ilmu dan pengetahuan baru. Teknologi juga berkembang pada sektor hiburan. Ada banyak perangkat teknologi modern yang digunakan untuk hiburan seperti PlayStation digunakan untuk bermain video game, komputer, ponsel, hingga perangkat VR. Dampak negatif yang sangat terlihat menurut saya dari perkembangan iptek itu membuat manusia menjadi lebih malas. Dampak negatif dari perkembangan iptek itu sendiri yaitu dampaknya untuk lingkungan ya, bisa merusak lingkungan menjadi lebih buruk gitu. Oke, dampak negatif dari perkembangan iptek yang pertama itu dengan berkembang dan cepatnya informasi menyebar dapat tersebar juga berita-berita yang tidak benar gitu. Yang kedua, mungkin dari perkembangan iptek itu adanya daya saing yang tinggi gitu. Takutnya dari perkembangan iptek yang cepat itu banyaknya persaingan yang sangat tinggi dan terjadi kecurangan gitu di perkembangan. Dari sisi negatifnya, dari sisi gelapnya, tidak semua informasi itu valid. Tidak semua informasi itu bermanfaat gitu untuk semua orang, maksudnya yang menerima informasi itu. Ada kemungkinan informasi itu tidak valid. Dan ketika informasi itu tidak valid, kemudian sudah cepat dia menyebar, itu kan susah untuk ditarik lagi. Apalagi tadi kalau misalkan ada informasi yang bersifat fitnah misalkan, atau yang bisa menyakitkan orang atau merugikan orang. Itu sekali sudah tersebar, itu kita tidak punya kendali gitu, untuk menarik lagi. Berdasarkan jawaban yang telah diberikan oleh responden dinilai sudah memiliki pemahaman lebih mengenai dampak negatif dari iptek. Menurut responden, dampak negatif dari iptek antara lain: 1. Kejahatan dan penyimpangan. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat menimbulkan berbagai bentuk kejahatan dan penyimpangan, seperti pornografi, perjudian, penipuan, hingga tayangan kekerasan. 2. Kerusakan lingkungan. Pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tidak bijaksana dapat menyebabkan penurunan kualitas lingkungan alam, bahkan kerusakan yang parah. Dampak negatif iptek terhadap lingkungan alam meliputi pencemaran lingkungan akibat limbah dan bahan berbahaya yang dihasilkan oleh teknologi industri dan pertanian, meningkatnya kadar gas CO2, peningkatan suhu bumi yang disebabkan oleh emisi dari kendaraan dan industri, adanya hujan asam, dan sebagainya. 3. Cybercrime. Cybercrime atau kejahatan di dunia maya, contohnya adalah perundungan di dunia maya, penipuan online, peretasan situs, hingga pencurian data pribadi. 4. Kemalasan. Adanya perkembangan di ilmu pengetahuan teknologi dapat menimbulkan ketergantungan dan rasa malas. Akibat terlalu nyaman dan dimudahkan oleh teknologi, orang-orang bisa saja timbul rasa malas dan sangat tergantung pada teknologi. 5. Pengangguran. Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, semua pekerjaan yang biasanya dilakukan oleh tenaga kerja manusia akan tergeser oleh teknologi yang lebih canggih, yaitu dengan kemampuan tenaga mesin, karena dinilai lebih murah dan cepat. Apabila sumber daya manusia kini tidak memiliki kemampuan yang mumpuni, mereka akan dengan mudah tergantikan oleh teknologi. 6. Kecanduan. Contohnya, dengan maraknya penggunaan media sosial saat ini, banyak orang yang menghabiskan waktu hingga berjam-jam karena mereka merasa tidak cukup. 7. Etika dan budaya luntur. Budaya dan pola pikir asing akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi mengancam pergeseran dan perubahan nilai-nilai luhur, sehingga terjadi kemerosotan moral bangsa Indonesia berupa lunturnya etika, budaya, serta melemahkan keyakinan masyarakat akan Pancasila. 8. Memicu perpecahan.
Di masa saat ini, informasi sangat mudah diakses dan disebarkan kepada masyarakat luas. Yang berbahaya adalah apabila informasi yang disebarkan tersebut merupakan informasi palsu, mengandung ujaran kebencian, hingga cenderung manipulatif. Apabila informasi seperti itu beredar luas, maka dapat menggiring opini publik dan memicu perpecahan. Agar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak membawa dampak yang merugikan bagi kehidupan, maka dalam pemanfaatannya harus didasari dengan nilai-nilai dari Pancasila. Nilai-nilai Pancasila dapat bertindak sebagai filter dan dasar nilai. Secara keseluruhan sih masih belum, karena ada beberapa cakupan terutama penerapan nilai-nilai Pancasila yang belum diterapkan secara maksimal dalam pengembangan iptek. Mungkin ada beberapa teknologi yang sudah menerapkan, tapi ada juga yang belum menerapkan Pancasila. Mungkin perkembangan iptek dengan penerapan nilai-nilai Pancasila sekarang mungkin masih kurang ya, karena perkembangan nilai Pancasila sendiri dalam iptek itu tergantung sesuai dengan implementasi manusianya sendiri, tidak tergantung pada ipteknya. Bagaimana kita memberikan pembelajaran kepada masyarakat, bagaimana memanfaatkan iptek itu, ilmu pengetahuan dan teknologi itu dengan benar gitu. Ya kalau kita mengacu pada Pancasila kan pertama adalah sila pertama sebenarnya Maha Esa, artinya karena kita ini di Indonesia gitu ya, artinya dalam kita memanfaatkan iptek tersebut ya kita jangan sampai keluar dari koridor kemana yang masa itu ya. Misalkan informasi ataupun norma-norma yang berkaitan dengan misalkan komunis misalkan itu tidak begitu bertentangan dengan sila pertama, artinya itu yang harus kita batasi. Karena Pancasila itu dasar ideologi negara kita, 9,5. Setengahnya itu kesadaran sih ya. Pentingnya sangat penting, yaitu 9. Sangat penting, mungkin skornya 8. Jadi menurut saya ya kalau dilihat secara lebih luas gitu ya, pengembangan dan juga khususnya pemanfaatan iptek apakah harus sesuai dengan Pancasila, menurut saya ya harus. Berdasarkan jawaban yang diberikan oleh responden, dapat dirata-ratakan dengan skor 9,67. Hal ini berarti bahwa responden menganggap bahwa Pancasila sangat penting sebagai dasar pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek. Akan tetapi, hasil dari jawaban pertanyaan tersebut berbanding terbalik dengan hasil dari pertanyaan ketiga. Menurut kamu, apakah pemanfaatan iptek kepada saat ini sudah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Hanya 31% yang menjawab sudah dalam pemanfaatan iptek sesuai dengan Pancasila dan 69% lainnya menjawab belum. Dalam pemanfaatan iptek di masyarakat Indonesia, masyarakat harus mengetahui bagaimana cara pemanfaatan yang benar. Karena kebanyakan kasus di Indonesia adalah tidak memanfaatkan teknologi sesuai dengan butir-butir Pancasila sebagai pedoman hidup bangsa Indonesia. Oleh karena itu, perlu dilakukannya pembelajaran kepada masyarakat tentang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek dengan benar atau bahkan tidak melenceng dari butir-butir Pancasila. Sekian pemaparan materi dari kami, semoga dapat dimengerti. Terima kasih.